warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah semuanya dalam? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, Mbak Hufi, apakah bisa memimpin teman-temannya berdoa hari ini? Bersiap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Hufi. Ya, baiklah. Hari ini kita akan belajar tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 1 ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, nanti anak-anak diharapkan bisa menganalisis ciri-ciri kosakata baku pada teks yang diamati dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Siswa mampu menemukan prinsip kerja sel surya sebagai sumber alternatif energi. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, nanti kita akan bernyanyi terlebih dahulu tentang lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Coba nanti anak-anak bisa mengikuti menyanyikan lagu berdasarkan video yang Bu Guru set. Bisa ya anak-anak ya? Iya, Bu. Ya, nanti setelah mulai kita mulai. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibu. Pelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang apa sih itu teks eksplanasi. Silahkan semuanya bisa menghidupkan mic-nya. Ada yang tahu atau bagi yang tahu bisa menghidupkan mic-nya, apa sih itu teks eksplanasi? Ayo, Mbak Eli, Mbak Fitri, atau Mbak Dwi, bisa salah satu mewakili teman yang lain untuk menyampaikan apa itu teks eksplanasi? Oke, kalau belum siap, Bu Guru akan menyampaikan apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menggambarkan suatu proses atau peristiwa tentang perkembangan suatu fenomena, mungkin bisa berupa peristiwa alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Itu disampaikan oleh Kosasih 2014-170. Teks eksplanasi. Nah, struktur eksplanasi, ada yang tahu ada berapa strukturnya? Coba Mbak Eli. Ada berapa ya? Ada berapa? Oh iya. Ada 3, Bu. Oh iya, betul sekali Mbak Fitri. Ada 3. Ya, di sini yang pertama yaitu tentang pernyataan umum. Ya. Kemudian yang kedua ada deret menjelas. Kemudian yang ketiga ada interpretasi atau ini sama saja dengan simpulan. Guru kasih contoh teks eksplanasi berikut ini, ya. Nah, nanti anak-anak bisa membaca sendiri contoh teks eksplanasi pada buku siswa ada. Nanti bisa lebih mendalami lagi contoh teks eksplanasi. Nah, berikutnya nanti anak-anak bisa mengisikan informasi penting yang ada dalam teks eksplanasi yang ada di buku siswa, kemudian nanti menuliskan dalam diagram berikut ini. Bisa ya anak-anak ya? Nanti setelah Zoom meeting ini, silahkan anak-anak mengisi itu, kemudian nanti bisa mengirimkan foto hasil pekerjaannya kepada Bu Guru. Siap ya anak-anak ya?
Siap, Bu Guru. Kita belajar tentang menentukan kosakata baku. Nah, untuk mengetahui suatu kata baku atau tidak dengan cara memeriksanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh zaman sekarang sudah tidak berbentuk buku, ada ya, kita bisa mencarinya online. Jadi misalnya kita mencari kata apotek. Apotek apakah itu kata baku atau tidak? Nanti kita bisa mencarinya di online. Nah, itu nanti bisa diketik saja di Google, itu nanti akan kelihatan itu kata baku atau tidak baku, karena zaman sekarang sudah canggih ya, itu adalah pengaruh dari globalisasi sehingga kita mudah mendapatkan informasi. Nah, berikutnya ini masih kaitannya dengan tema globalisasi. Selain tadi belajar tentang teks, eksplanasi, dan kosakata baku, kita belajar juga tentang kerjasama negara ASEAN dalam bidang IPTEK. Sebenarnya kalau untuk kerjasama itu negara di ASEAN itu sangat banyak ya anak-anak, cuma kita fokuskan di sini kerjasamanya dalam bentuk IPTEK karena biar lebih terfokus. Nah, di sini ada faktor pendorong kerjasama di negara ASEAN, itu didorong oleh adanya perbedaan. Karena adanya perbedaan ini, maka mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama. Nah, yang kedua adalah tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Nanti anak-anakku yang cantik-cantik ya, ini yang laki-laki pada tidak berangkat ya, jadi perempuan semua. Nah, ini nanti anak-anakku semuanya boleh berdiskusi ya, karena kondisinya sekarang masih pandemi seperti ini, maka nanti untuk berdiskusi bisa melalui WA grup ya, atau nanti melalui WA. Silahkan nanti berdiskusi sesuai dengan yang di LKPD kemarin sudah tutup ya. Iya, terima kasih. Nah, selanjutnya, nah berikutnya kita belajar juga tentang energi alternatif. Ya, ada yang tahu tidak apa itu energi alternatif? Energi pengganti, Ibu. Oh iya, pintar Mbak Eli, energi pengganti. Ya, yuk kita lihat bersama. Ya, energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Ya, nah keuntungannya ketika kita menggunakan energi alternatif adalah bisa digunakan secara terus-menerus dan tidak cepat habis. Yang kedua, energi alternatif itu juga ramah lingkungan. Yang ketiga, menghemat pengeluaran biaya untuk menghemat keperluan kita sebagai manusia. Nah, yang terakhir adalah memiliki jangka waktu habis yang lama. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya, bentuk energi alternatif yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah salah satunya adalah sel surya atau panel surya. Jadi berikutnya, kemudian tugas anak-anak berikutnya, nanti silakan amati video pada link YouTube yang sudah Bu Guru informasikan berikut. Nah, di situ nanti di link YouTube akan paparkan cara kerja dari panel surya. Nah, panel surya selain melihat YouTube, anak-anak juga bisa melihat pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya nanti anak-anak bisa berdiskusi ya untuk mendiskusikan tentang cara kerja panel surya setelah melihat video dan setelah mengamati. Oke, jangan lupa ya nanti anak-anak dalam berdiskusi harus saling bekerja sama dan saling melengkapi agar nanti untuk jawaban bisa seperti ya. Nah, selanjutnya nanti anak-anakku semua ya akan mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Guru bagikan dalam link Google Form ya. Itu nanti untuk mengukur kemampuan anak-anak setelah belajar pada hari ini. Sampai sini apakah ada pertanyaan pembelajaran pada hari ini? Semoga anak-anakku dapat mengambil manfaat pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.